Halo semuanya, selamat datang di video part yang kedua edisi motoran dari Karawang menuju ke Majalengka. Nah, di video ini akan saya tunjukkan destinasi apa aja yang akan saya kunjungi di hari kedua ini. Jadi tonton terus videonya dari awal hingga selesai, siapa tahu video ini akan menjadi referensi perjalanan kalian menuju ke kota Majalengka. Selamat menonton! Oke traveler, kali ini saya akan menuju ke tempat wisata yang sudah cukup terkenal di daerah Majalengka, yaitu Situ Cipanten. Nah, jaraknya ini dari hotel sekitar 17 km atau dengan waktu tempuh setengah jam perjalanan. Dan beginilah suasana area parkir roda 2 di area wisata Situ Cipanten. Kira-kira kayak apa ya di dalamnya? Soalnya saya juga baru pertama kali datang ke sini, jadi cukup penasaran. Dan saya memilih untuk datang ke tempat wisata ini tuh karena sebelumnya saya sudah browsing-browsing rekomendasi tempat wisata yang ada di Majalengka, dan saya nemu foto seperti ini. Jadi konsep tempat wisatanya itu mirip-mirip yang kayak ada di Unggul Ponggok daerah Klaten gitu traveler. Jadi kolamnya itu berisi ikan dan airnya itu cukup jernih. Jadi kalian bisa berenang sambil foto ataupun video bersama ikan-ikan yang ada di kolam gitu. Dan untuk kesan pertama menurut saya sih nggak kayak yang ada di postingan gitu ya. Kalau yang di postingan akunnya Situ Cipanten itu kayaknya di sini tuh sepi, segar, sejuk. Tapi ketika saya kesini di hari Sabtu ternyata suasananya tuh cukup ramai pengunjung traveler, dan ternyata kondisi airnya saat ini sedang nggak jernih, nggak sebiru yang ada di postingan yang viral itu. Jadi ya udahlah ya, kita nikmatin aja suasana yang ada di wisata Situ Cipanten. Oh ya, sebelumnya saya lupa buat ngasih tahu ke kalian bahwa untuk tiket masuk ke area wisata ini tuh per orang dikenai biaya Rp10.000, dan untuk parkirnya sendiri itu saya agak lupa. Kalau nggak salah sih Rp5.000 per kendaraan untuk motor ya khususnya. Tapi untuk kendaraan roda 4 saya kurang tahu. Dan di sini juga kita bisa ngasih makan ikan yang ada di kolam dengan membeli pakan ikan seharga Rp2.000 per bungkus. Nah, kalau kita beli Rp5.000 itu kita dapat 3 bungkus. Dan bayarnya kemana? Ya, duitnya langsung dimasukin aja ke toples traveler. Sebenarnya sih kalau misalkan airnya tuh lagi bagus, ada rencana juga buat berenang di kolam ini traveler, tapi karena berhubung airnya itu keruh dan agak kehijauan, jadi malas aja gitu buat berenang. Oke traveler, setelah selesai ngasih makan ikan, kita langsung lanjut lagi explore untuk melihat aktivitas apa aja yang ada di Situ Cipanten. Nah, buat kalian yang mau berenang di kolam atau di telaganya Situ Cipanten ini, kalian wajib banget sewa pelampung dengan harga satu pelampungnya itu Rp10.000. Dan untuk fasilitas lain di sini juga ada wahana sepeda gantung atau apa gitu. Terus di sini juga ada perahu bebek. Cuman untuk tarif perahu bebeknya ini saya kurang tahu berapa gitu ya. Terus saya lihat dari kejauhan itu ada yang tempat lumayan rame. Kalau dilihat-lihat sih dari jauh kayak apa ya, spot foto gitu traveler. Jadi pengunjung itu bisa foto di ayunan yang di bawahnya itu nanti ada ikan-ikan yang lagi ngumpul. Nah, kita samperin aja nih. Kira-kira berapa sih kalau biaya foto untuk spot foto ayunan ini? Antreannya masih lama nggak? Berapa lagi?
tiga. Tiga lagi. Yang pria Satu fotonya berapa? 10.000. Itu dikirim file atau gimana? langsung ke HP. Oh, langsung ke HP bisa. Harus berdua apa bisa satu orang? Bisa satu orang. Bisa seorang juga. Per foto. Iya, per foto 10.000. Bukan satu orang, kalau satu orang dapat 5 foto. Oh, satu orang langsung 5 foto filenya. Kalau berdua dapat 9. Oh gitu, 10.000. Iya. Oh, satu orang 5 foto tuh. Ya udah. Oke traveler, tadi saya udah sempat nanya-nanya ke petugas fotonya kalau foto di sini tuh tarifnya 10.000 per sesi foto. Nah, dalam satu sesi itu kalian per orang akan dapat 5 kali foto. Nah, jika kalian 2 orang, kalian tinggal dikaliin aja tuh. Berarti kalian bayar 20.000 akan dapat 10 foto. Nah, untuk file fotonya sendiri nanti kalian akan mendapatkan atau dikirim langsung ke HP kalian melalui USB OTG. Oke traveler, setelah selesai foto-foto kita langsung istirahat dulu, sekalian sholat duhur karena sekarang udah waktunya sholat duhur. Abis itu kita akan lanjut lagi ke tempat wisata yang lainnya. Dan tempat wisata selanjutnya yang nggak kalah terkenal di daerah Majalengka yaitu Bukit Panyawean. Ya, kalau nggak salah namanya Bukit Panyawean ya. Nah, dari situ Cipanten menuju ke Bukit Panyawean saya membutuhkan waktu sekitar 1 jam karena saya melewati rute mengandalkan Google Maps. Jadi rute yang saya ambil itu melewati perkebunan dan juga kampung-kampung gitu traveler. Jadi lumayan untung aja sih nggak nyasar ya. Tapi alhamdulillah bisa nyampe ke Bukit Panyawean dengan selamat. Dan lagi-lagi saya kurang beruntung untuk tempat wisata yang kedua ini traveler, karena cuaca tiba-tiba mendung dan juga sedikit gerimis. Jadi untuk pemandangannya lumayan terbatas karena ketutupan kabut. Tapi yaudahlah ya, kita nikmati aja dengan ngopi-ngopi ceria dan juga jajan-jajan yang ada di warung ini. Setelah saya meninggalkan warung yang tadi saya singgahi, ternyata tempat wisata ini tuh belum masuk ke daerah Bukit Panyawean traveler. Jadi tempat wisata ini tuh namanya Jati 5. Ya tempatnya nggak jauh sih dari tempat wisata Bukit Panyawean. Jadi kita akan keluar lagi terus masuk melalui pintu gerbang utama Bukit Panyawean gitu. Petani doang ya? Hah? Bayar. Ya. Tiketnya di sini. Ada tiket ku aki. Jadi 24 per orangnya. Ada sama parkir ya mas? Enggak, parkir ada. Oh parkir ada? Itu cuma 2 Pagar sih, cuma bawang sana ada komplain. di pagar-pagar itu yang dibahas. Oh, jadi tinggal naik aja. Kayak karing anu Parkirnya Sirina wae. sampai ke musola bisa? Oh, bisa. bisa. Oke traveler, dari gerbang pintu masuk kita langsung menuju ke tempat parkir area terasering Panyawean.
seandainya cuacanya mendukung sih sebenarnya ini pemandangannya lumayan bagus traveler. Misalnya kalian kesininya itu ketika musim kemarau, jadi cuacanya bisa lebih cerah, nggak gampang mendung ketika siang hari. Tapi itu juga di waktu-waktu tertentu, misalnya kalian kesininya tuh lebih pagi, jangan siang ataupun menjelang sore hari. Dan buat kalian yang ingin berkunjung ke sini tuh menurut saya lebih cocok kalau kalian kesininya pakai kendaraan roda 2 karena akses jalannya itu di sini menurut saya terlalu sempit traveler. Buat papasan 2 mobil aja kayaknya itu cukup susah. Jadi harus bergantian ataupun nyari tempat atau area yang agak luas buat papasan. Jadi akses untuk menuju ke puncak terasering Panyawean itu ada 2 traveler kalau nggak salah ya. Jadi kalian bisa naik dari sini dari rest area Widya ataupun dari jalur yang satunya lagi. Jadi kalau tadi kalian dari area parkir yang di bawah itu lurus lagi ke sana, itu ada jalur lagi buat naik ke terasering Panyawean. Di sini saya akan keliling sebentar melihat pemandangan di sekitar musola yang ada di rest area Widya. Menurut saya area wisata di sini tuh pemandangannya cukup bagus traveler. Yang penting cuacanya tuh mendukung gitu. Apalagi perbukitan teraseringnya tuh sini kelihatan teratur banget. Jadi lebih cocok kalau kalian kesininya misalkan bawa drone gitu misalnya. Tapi dengan catatan cuacanya harus cerah. Ya kalau cuacanya berkabut sama mendung kayak gini sih ya nggak bagus-bagus amat gitu. Cuma dapet sejuknya doang. Nah, dari musola yang tadi saya akan lanjut lagi ke atas menuju ke puncak terasering Panyawean traveler. Yang jaraknya tuh ya nggak jauh amat, cuman nanjaknya itu bikin dengkul lumayan bergetar. Dan beginilah suasana di puncak terasering Panyawean di sore hari ini traveler. Pemandangannya ya berkabut seperti ini, jadi kurang apa ya, jarak pandangnya tuh kurang luas ya. Oh ya traveler, di puncak terasering Panyawean ini juga tersedia fasilitas toilet yang lokasinya itu berada di sebelah cafe Panyawean. Jadi kalau kalian berkunjung ke sini dan berada di puncak nggak usah khawatir kalau kalian pengen ke toilet. Toiletnya lumayan bersih dan berbayar 2000. Oke traveler, mungkin segitu dulu aja explore puncak terasering Panyawean karena cuacanya juga nggak mendukung. Sekarang kita akan pulang menuju ke hotel. Pernah ada yang mau pesan dari sini. Iya.
untuk perjalanan pulangnya ini malah menurut saya pemandangannya juga lumayan bagus traveler. Jadi nggak cuma puncak terasering-nya aja yang perlu kalian explore, tapi jalan di sekitar terasering Panyawen ini juga pemandangannya nggak kalah bagus. Dan ya di sini emang cocoknya kayaknya kalau dokumentasi harus bawa drone sih kayaknya. Mau. Ya udah nggak Bisa dari sana ya. mau. Kalau mau ya gitu. Lebih daripada sedikit. Enggak ya? Ya. Kalau soalnya tapi sedikit kan Pak. Iya, beneran bagus kalau pakai drone. Iya. Lihat ya itu teraseringnya. Padahal tadi belum hijau ya, belum ya, belum terlalu. Apa udah? Ya kan ini karena baru dipanen. Kalau yang kita lewat ini masih hijau nih. Tuh. Kayak gini ya, ke samping jauh ya. Jangan sih lokasinya ngeri sumpah kalau bawa mobil. Itu yang tempat apa sih katanya? Oh, tuh jalannya ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, akses jalan di sini tuh sempit banget traveler. Nah, di depan saya itu ada mobil yang lagi papasan. Jadi kita tunggu dulu sampai mereka selesai papasan. Nah, tadi itu saya berangkat ke terasering Panyaweannya itu nggak pakai jalur yang ini traveler, tapi lewat jalur alternatif yang satunya lagi. Saya soalnya ngikutin Google Map, akses dari situ Cipanten langsung ke terasering Panyawean. Jadi jalur berangkat sama jalur pulangnya itu saya berbeda. Nah, sekarang pulangnya ini saya menuju ke daerah alun-alun Maja. Jadi kemarin kalau misalkan berangkatnya lewat alun-alun Maja itu menurut saya kejauhan. Kalau kita mau di sini lewat ya, oh gas. Kita pulang. Kalau kita teleponan, tapi HP-nya diselesepin di iya yang mainan terminal apa ini? Maja. Ketutupan itu bakul tahu. Oke traveler, jadi kesimpulan dari perjalanan kita kali ini, seharian jalan-jalan di Kabupaten Majalengka, kita paling nggak bisa dapat 2 ataupun sampai 3 tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Tapi menurut saya sih idealnya mungkin 2 tempat wisata aja ya, karena kalau kita mengunjungi 3 wisata sekaligus gitu dengan jarak yang cukup jauh, waktu untuk menikmati tempat wisatanya tuh kita kayak kurang gitu, kayak kurang menikmati perjalanan sama tempat wisatanya gitu kan. Oke, jadi sekarang saya akan menuju ke hotel tempat saya menginap dan keesokan harinya kita akan lanjut perjalanan pulang. Nah, sebelum pulang nggak afdol kayaknya kalau kita nggak mengunjungi pusat kota yang kita kunjungi, yaitu alun-alun. Nah, besok pagi rencananya kita akan mampir dulu ke alun-alun Majalengka. Pokoknya ikutin terus videonya. Oke traveler, sesuai rencana saya sebelumnya, jadi kali ini saya akan mampir dulu ke alun-alun Majalengka.
Oh ya, sebelumnya saya mau informasiin dulu ke kalian kalau total lama perjalanan saya kali ini yaitu selama 3 hari 2 malam. Jadi hari pertama itu saya perjalanan dari Karawang menuju Majalengka. Kemudian hari kedua saya explore Majalengka, dan hari ketiga ini pagi hari ini saya akan perjalanan menuju kembali ke Karawang. Oke traveler, sekarang saya akan berkeliling sebentar di alun-alun kota Majalengka. Sekalian mampir, nanti kalau ada jajan yang menarik kita akan mampir beli jajan. Oke? Nah, setelah tadi saya berkeliling sebentar dan mampir beli jajan, ada hal yang saya perhatikan traveler. Nah, dari ornamen bangunannya tuh untuk bata expose yang disusun secara terbuka itu ngingetin saya sama alun-alun yang ada di kota Cirebon. Atau jangan-jangan Majalengka punya sejarah yang sama dengan kota Cirebon. Kalian ada yang tahu? Silahkan komen di kolom komentar ya. Dan untuk lapangan yang ada di tengah alun-alun ini menggunakan rumput sintetis traveler, mirip-mirip yang ada di alun-alun Bandung. Dan juga di sekitar lapangan ada pohon-pohon apa gitu ya, namanya saya juga kurang tahu. Dan itu enak banget tuh buat duduk-duduk santai karena di sini tuh areanya lumayan teduh. Jadi walaupun siang hari kita bisa dengan santai menikmati suasana di alun-alun Majalengka gitu sih. Mantep pokoknya alun-alun Majalengka. Oke traveler, mungkin segitu dulu video perjalanan saya edisi motoran ke kota Majalengka. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka, dan sampai jumpa kembali di video perjalanan selanjutnya.